Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang tips dan trik mengerjakan LMS PPG Prajabatan menggunakan alur merdeka, anti ribet, anti stres, pasti on time dan no keteteran. Jadinya mohon disimak ya. Oke, LMS PPG Prajabatan ini tuh merupakan sistem manajemen pembelajaran yang memang disusun untuk pembelajaran secara hybrid. Jadinya, pembelajaran secara hybrid di sini itu dimaksudkan untuk mengerjakan secara online dan offline seperti itu ya. Nah, LMS itu dapat diperoleh setelah mahasiswa PPG telah melaporkan diri ke LPTK dan telah resmi diterima di kampus. Jadinya kalau jenengan semua belum melapor diri, berarti belum bisa mengerjakan LMS karena nanti settingannya itu dari admin LPTK kampus ya. Kemudian cara mengerjakan LMS itu akan diinformasikan oleh pihak kampus melalui orientasi. Jadinya nanti ada orientasi PPG Prajabatan seperti itu. Nah, penyebab stresnya beberapa mahasiswa ketika melakukan kerja LMS itu sebenarnya ada beberapa permasalahan. Jadi yang pertama itu kadang-kadang beberapa orang stres karena LMS-nya belum hijau padahal sudah deadline. Jadinya LMS-nya itu belum selesai mengerjakan tugas-tugasnya padahal sudah ada deadline di depan mata seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok kolaborasi tidak solid dan tidak saling mengingatkan tentang deadline pengerjaan. Jadinya untuk mengerjakan LMS selain dikerjakan secara individu, LMS juga dikerjakan secara kolaboratif bersama teman sekelompok seperti itu. Nah, kadang juga ada tugas tambahan dari dosen selain LMS. Kemudian ada lagi mahasiswa tidak paham tentang sistem kerja LMS dan tugas mana yang memiliki bobot tertinggi. Jadinya di sini ada beberapa tugas yang memang ada tulisan submission itu adalah yang memiliki bobot tertinggi yang dinilai oleh dosen. Sementara untuk yang menjawab pertanyaan pemantik itu untuk mengecek kehadiran saja seperti itu. Jadinya kalau yang submission itu tolong lakukan yang sebaik-baiknya ya. Submission itu berupa apa? Submission itu berupa PowerPoint, infografis, dan sebagainya. Itu lakukan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perintah yang ada di LMS. Karena itu nilai itu mempengaruhi kelulusan, seperti itu. Nah, karena banyaknya mahasiswa yang stres, itu sebenarnya penyebabnya itu apa? Jadinya karena kita kuliah ya, kan tentu ada mata kuliah. Nah, mata kuliahnya untuk satu semester itu biasanya ada 6 atau 7 mata kuliah. Nah, satu mata kuliah itu terdiri dari beberapa topik, bisa sampai 5 sampai 7 topik. Nah, setiap topik itu ada alurnya menggunakan alur MERDEK dan memiliki deadline. Jadinya bisa dibayangkan ketika ada deadline mata kuliah A misalnya di topik 1, ternyata ada deadline juga di mata kuliah B topik 1 juga. Itu kalau kita nggak benar-benar pinter memanajemen waktu itu bakalan keteteran sekali itu dan akhirnya kita kopas-kopas sehingga pembelajaran tidak efektif, nilai juga tidak baik seperti itu ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait dengan maksudnya alur merdeka dan tipsnya untuk mengerjakan ini bagaimana sih seperti itu. Jadinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video saya sebelumnya bahwa alur merdeka itu sebenarnya akronim dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi dan aksi nyata. Yang dikerjakan secara individual itu adalah mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Sementara ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual dan elaborasi itu umumnya dikerjakan secara kelompok. Koneksi antar materi dan aksi nyata baru dikerjakan secara mandiri seperti itu. Nah, kemudian mulai dari diri itu ngapain? Nah, pada bagian ini itu sebenarnya mahasiswa itu diminta untuk menggali pemahaman awal yang dimiliki dari konsep yang akan dipelajari. Jadinya kita mau mempelajari konsep A nih. Nah, kita itu diminta untuk mengetahui, kamu tahu nggak sih tentang pengetahuannya tentang konsep A ini? Pernah dengar nggak seperti itu? Nah, di situ kita disuruh untuk menuliskan di kolom komentar atau misalnya menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan pemantik yang memang diberikan oleh sistem seperti itu. Nah, fase ini jadinya fase M ini itu paling mudah sehingga mahasiswa itu mampu menyelesaikan fase ini dalam waktu
15 sampai 20 menit. Jadinya ini dapat dikerjakan bahkan kurang dari itu juga bisa seperti itu ya. Kemudian baru kita masuk ke fase eksplorasi konsep. Pada fase ini itu sebenarnya mahasiswa diminta untuk membaca beberapa konsep yang disuguhkan baik dalam bentuk artikel, video ataupun materi dalam bentuk PDF. Jadi kita diminta membaca atau melakukan literasi. Nah, umumnya mahasiswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai inti dari konsep yang diberikan, baik berupa komentar atau submit file. Jadinya ada yang di eksplorasi konsep ini kita diminta untuk submit. Nah, untuk submit ini itu biasanya berupa rangkuman atau menjawab pertanyaan yang diberikan setelah kita membaca konsep. Nah, fase ini itu biasanya membuat beberapa mahasiswa malas karena memang harus membaca dan mendengar ya. Sehingga mahasiswa membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit untuk menyelesaikannya. Itu pun kalau bisa langsung nyantol dalam sekali membaca seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ruang kolaborasi. Nah, pada bagian ini baru mahasiswa diminta untuk mendiskusikan permasalahan yang diberikan bersama kelompok, kemudian menyusun hasil diskusinya dalam bentuk slide presentasi, karena nanti di next step-nya itu kita diminta untuk presentasi. Nah, umumnya mahasiswa di sini itu diminta untuk submit hasil diskusinya dalam bentuk file atau video seperti itu. Nah, pada fase ini itu kekompakan antar anggota kelompok itu memang dibutuhkan, saling mengingatkan, saling membantu, berkontribusi dalam pekerjaan kelompok seperti itu ya. Jadinya bukan hanya satu orang yang mengerjakan, tapi sama-sama. Nah, di sini mahasiswa itu juga harus menyadari bahwa ketidakkompakan akan mempengaruhi performa seluruh kelompok. Estimasinya mengerjakannya itu sebenarnya kalau kelompoknya kompak dan saling sadar itu 40 menit selesai pengerjaannya seperti itu. Jadinya apa yang saya lakukan di ruang kolaborasi ini ya sat-sat buat harus mengerjakan bersama kelompoknya yang memang lagi anteng-anteng saja atau pasif ya harus diusahakan bagaimana caranya biar aktif seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini itu biasanya mahasiswa itu diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk PPT, infografis, video, kemudian direkam. Terkadang itu di hadapan dosen dan di hadapan kelompok lain ya. Jadinya nanti ada tanya jawab, Q&A seperti itu. Nah, hasil PPT diskusi tadi itu kemudian diunggah secara langsung atau melalui link Google Drive yang ditautkan ke LMS. Ini tergantung pada sistemnya seperti itu. Nah, pada fase ini itu fase paling mudah karena hanya upload atau submit dan presentasi saja, dan hasil diskusi sebelumnya kemudian kita estimasinya hanya butuh waktu 10 menit, 5 menit untuk presentasi, baru setelah itu kita submit seperti itu. Nah, kemudian untuk elaborasi. Nah, elaborasi ini biasanya diskusi terjadi antara dosen dan mahasiswa. Jadinya dosen ingin memastikan bahwa pengetahuan mahasiswa ini sudah benar, itu biasanya dilakukan yang namanya elaborasi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi seperti itu. Bisa pertanyaan pemantik atau pertanyaan lain sehingga mahasiswa tersebut dapat menggunakan konsepnya dalam mengemukakan pendapat seperti itu ya. Terus kemudian dosen ini juga menilai kemampuan mahasiswa dalam mengungkapkan pendapat dan menyelesaikan masalah secara individu. Jadinya keaktifan mahasiswa itu juga dilihat dari elaborasi ini. Banyak memberikan pendapat atau hanya diam saja atau hanya scroll HP, ini dosen melihatnya dari sini ya. Sehingga saran saya ketika Anda di fase elaborasi ini, jadilah mahasiswa yang aktif selama proses diskusi akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kenapa sih kok pembelajaran yang bermakna itu dibutuhkan? Ya agar nanti ketika kita lulus dari PPG Prajab itu kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan kita bisa mempraktekkan di sekolah seperti itu. Estimasi pengerjaannya sekitar 15 menit. Jadinya dosen nggak lama-lama melakukan proses elaborasi ini. Baru kita masuk nanti ke alur K, yaitu koneksi antar materi. Nah, pada bagian ini itu mahasiswa diminta untuk membuat artikel, mind mapping, ilustrasi. Ini pilih salah satu sesuai dengan keinginan mahasiswa ya, seperti itu. Jadinya kita dimerdekakan untuk membuat bahan untuk membuat koneksi antar materi, menyuguhkan materi yang sudah kita pahamkan seperti itu. Hasil karya yang dibuat itu tentunya harus dikaitkan dengan materi lain, bukan dengan topik yang sama, tapi diusahakan dengan mata kuliah lain. Jadinya misalnya FPI dikaitkan dengan FPI itu Filosofi Pendidikan Indonesia ya, dikaitkan dengan pemahaman peserta didik dan belajar
seperti itu. Jadinya kita harus bisa mengkoneksikan atau mengambil benang merahnya. Nah, makanya itu kenapa pembelajaran bermakna itu penting ya. Biar teman-teman semua ini tidak bingung ketika mengerjakan koneksi antar materi ini seperti itu. Nah, mahasiswa itu harus mampu menarik benang merah dari materi satu dan materi yang lainnya, sehingga dibutuhkan pemahaman dari setiap materi yang dipelajari. Estimasi pengerjaannya ya 1 jam. Soalnya kita biasanya kalau koneksi antar materi itu sambil submit, sehingga kita membuat infografis PPT yang bagus seperti itu. Kemudian untuk aksi nyata pada bagian ini itu mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi dari hasil pembelajaran secara keseluruhan. Refleksi itu dapat berupa file yang disubmit atau hanya menjawab pertanyaan pemantik dan membuat kesimpulan saja. Ini bergantung pada sistem juga. Nah, jika memahami materi sebelumnya untuk mengerjakan aksi nyata ini itu sangat gampang, estimasi pengerjaannya 10 menit. Sehingga kita tahu ya dari alur MERDEK itu sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari kalau kita benar-benar kompak, kita benar-benar bertanggung jawab dan kita mampu berkolaborasi dengan teman seperti itu. Misalnya ada yang kita loncati, nggak apa-apa, nggak masalah kita loncati salah satu fase, misalnya untuk demonstrasi dilakukan di minggu depan, kita mengerjakan di next step-nya di E-nya di elaborasi, nggak apa-apa kita mengerjakan seperti itu. Nah, yang perlu diingat sama teman-teman bahwa topik 1 itu harus diselesaikan sampai aksi nyata, harus tercentang hijau semua, baru kita bisa melanjut ke topik 2 seperti itu. Jadinya kalau belum tercentang hijau di topik 1, kita tidak bisa membuka di topik 2 atau topik-topik selanjutnya. Tapi pengerjaannya MERDEK di topik 1 itu bisa random ya gitu, seperti itu. Nah, kesimpulannya jadinya karena setiap mata kuliah itu memiliki beberapa topik yang harus diselesaikan menggunakan alur merdeka, maka teman-teman ini harus pinter-pinter nih memanajemen waktu dalam mengerjakan tugas. Setidaknya itu harus memiliki timeline untuk kelompok dan timeline untuk diri sendiri. Jadinya membuat kita ketika kita sudah ada kelompok itu kita harus membuat timeline nih. Apa nih yang harus kita kerjakan nih minggu ini? Apa yang harus kita selesaikan? Kemudian timeline individu. Jadi hari ini saya mengerjakan mata kuliah apa, topik berapa, targetnya apa. Seperti itu. Jadinya biar gak keteteran. Karena kalau keteteran itu beneran pembelajaran kita nggak akan bermakna dan kita tidak dapat menarik benang merah seperti itu. Nilai akhirnya nggak bisa maksimal sehingga nanti berpengaruh nih terhadap nanti kita di UKBPG seperti itu. Nah, sehingga belajar itu setiap matkul itu harus bermakna, efektif dan efisien agar tidak sia-sia. Jadinya biar tidak mubadir waktu yang sudah dihabiskan seperti itu. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kalau bermanfaat silahkan untuk di-share, di-like, dan di-komen. Terima kasih sebelumnya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.